nggak peduli soal seperti ini. Seorang Menteri Pertahanan, halo Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Masa itu nggak masuk dalam perhitungan kamu, Menteri Pertahanan? Apalagi kau bela-bela. Jangan karena ademu punya lahan di sana. Maksudnya apa? Kan kita sudah tahu anggarannya, komponennya kita sudah tahu. Jadi maaf, saya tidak akan mau bicara terlalu terbuka. Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih pertahanan Menteri Pertahanan ini? Jenderal bintang 3. Salah kalau Menteri Pertahanan banyak bicara. Nanti orang-orang yang tidak suka sama Indonesia, yang punya niat tidak baik, akan tahu. Macan yang menjadi kayak mengeong, nggak ngerti begini aja. Ini sih bicara soal kedaulatan negara, bos. Lihat apa yang terjadi di Libya, di Irak, di Suriah, di Yaman, di Mali, di Chad, di Nigeria. Maukah kita negara seperti itu? Masa sampai segitunya sih kalian cari uang, serakahnya kalian menggadaikan kedaulatan, bro. Ini kurang ajar sekali ini. Dasar kurang ajarnya. Ini soal kedaulatan. Ini saya merasa perlu ingatkan, karena kita percaya diri, kita ingin mengabdi untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Kita harus tambah semangat, harus tambah setia kepada rakyat. Dulu Soekarno ditangkap, Yogyakarta ibu kota diduduki, lumpuh Indonesia. Ini kalau Yogyakarta bisa dengan gampang diduduki, bagaimana Kalimantan, PTU, Penajam Pasar Utara? Kita berbeda kadang-kadang, kita berlawanan boleh, tapi kita tidak boleh mengizinkan negara kita pecah. Kita tidak boleh izinkan masyarakat kita pecah. Kita tidak boleh izinkan Indonesia terancam. Ingin saya sampaikan mengenai video Ibu Kota Baru, karena dimulai dengan tata ruang yang baik, Green City, Smart City, Compact City. Dan saya kira ini sudah disiapkan sangat matang, studinya sudah banyak dilakukan. Saya sangat mendukung. Saya menyarankan ke Presiden, sudah harus teruskan, Pak. Banyak pedestrian, orang berjalan kaki, banyak orang bersepeda, mobil harus elektrik, dan pada lompatan berikut otonomus, penggunaan energi yang baru terbarukan. Waduh, ini masa nggak masuk perhitungan Menteri Pertahanan sih, Mas Prabowo? Please deh. Kita boleh bangga bahwa kita sudah berada di jalan benar. We are on the right track. Karena itu, dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Pengembang Cina yang membangun di sana, mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah, karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Saya mau mengatakan, marilah kita belajar dari bangsa-bangsa yang besar. Presiden Joko Widodo sedang bekerja dengan all out, dengan habis-habisan. Dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Saya pun sebagai Menteri Pertahanan, saya telah menghadap Presiden Republik Indonesia dan saya pernah menawarkan, Bapak Presiden, kalau perlu anggaran pertahanan kita alihkan untuk mendukung pemberantasan COVID-19 ini. Beliau menerima tawaran saya, tapi beliau mengatakan tunggu dulu, kita masih mampu. Tapi demikianlah, yang paling utama kita adalah kepentingan rakyat, keselamatan rakyat, kesejahteraan rakyat. Gila, gebleknya kelewatan gitu loh. Ini coba tolong dipikirin. Anda tuh sudah banyak mengecewakan pendukungnya. Kenapa kita memilih kerjasama? Saya sudah jelaskan berkali-kali. Kita kerjasama demi cinta kita kepada negara dan bangsa. Jadi kalau sekarang saudara undang saya, pasti saudara tahu risikonya. Bahwa Prabowo Subianto akan bicara apa adanya. Nah, jadi Bapak tidak usah khawatir, Bapak pasti masuk surga. Karena kalau Bapak bisa memindahkan ibu kota ini, Bapak akan dikenang oleh anak bangsa ini sampai kapan. Kepala Bappenas Soeharto Monoarfa mengungkapkan sebutan nama Nusantara sebagai nama ibu kota negara. Nama Nusantara dipilih dari sekitar 80 nama yang sudah dirumuskan bersama ahli bahasa dan ahli sejarah. Di antaranya
Nusantara Jaya, Warnapura, dan Kertanegara. Di antaranya misalnya Jaya, Nusantara Jaya, Nusantara Jaya, Warnapura, Cakrawala, ada sekitar 80-an lebih. Tetapi kemudian akhirnya oleh Oh, mama itu sakit hati luar biasa. Tapi please lah, cukup salah. Sudahi kesalahan sampean sampai di situ aja. Sebagai Menteri Pertahanan, please lihat yang lebih luas. Ini soal kedaulatan negara. Kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu untuk menangani negara. Tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Friend kita sekarang ya, friend. Semua membutuhkan persatuan dalam pelaksanaannya. Jangan lagi ada tidak bertegur sapa antara satu dengan yang lain. Dan mari kita sambung kembali tali silaturahim sebagai sesama bangsa. Indonesia adalah negara besar. Indonesia tidak bisa dibangun hanya dengan satu orang, dua orang, atau sekelompok orang. Jadi mohon Bapak jangan ragu-ragu, we are on the right track. Karena itu masalah COVID saya kira kita cukup optimistis. Dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Selama saya menjadi anggota kabinet beliau, saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Presiden Joko Widodo sedang bekerja dengan all out, dengan habis-habisan. Dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Saya pun sebagai Menteri Pertahanan, saya telah menghadap Presiden Republik Indonesia dan saya pernah menawarkan, Bapak Presiden, kalau perlu anggaran pertahanan kita alihkan untuk mendukung pemberantasan COVID-19 ini. Beliau menerima tawaran saya, tapi beliau mengatakan tunggu dulu, kita masih mampu. Tapi demikianlah, yang paling utama kita adalah kepentingan rakyat, keselamatan rakyat, kesejahteraan rakyat. Kita sekarang bekerja sama dengan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Selama saya melihat dari dekat cara-cara pengambilan keputusan beliau. Saudara-saudara sekalian, juga saya melihat komitmen beliau untuk membersihkan pemerintah Indonesia dari korupsi. Untuk itu, saya mengatakan di sini bahwa saya sebagai pimpinan tertinggi Partai Gerindra berterima kasih kepada seluruh kader yang telah memberi kepercayaan kepada saya, yang telah mendukung saya pada saat saya mengambil keputusan-keputusan yang besar dan yang berat. Dan saya sekarang tetap minta dukungan saudara. Percayalah kepada pimpinanmu. Pimpinanmu tidak mungkin akan mengambil keputusan yang merugikan partai, apalagi rakyat dan bangsa dan negara ini. Saya coba mengutip dari sini. Ayo kalau kita bermasalah, saya pakai ini aja modal saya. Mau kemana? Pengadilan mana? Meja hijau, meja kuning, meja biru? Ayo. Dan IKN. Namun Jokowi juga sudah menentukan nama ibu kota negara baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur itu, yakni bernama Nusantara. Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menetapkan titik simpang Sodetan ke arah ibu kota negara yang jaraknya dari jalan tol Balikpapan Samarinda itu hanya sekitar 37 kilo ya, atau paling banyak itu sekitar 41 kilo. Selama pembahasan berlangsung, kita telah bersama-sama bertukar gagasan mengenai substansi rancangan undang-undang. Pemerintah sangat menghargai berbagai masukan yang diberikan dan juga tujuan yang ingin dicapai di dalam pembahasan ini. Pemilihan nama ibu kota negara baru itu merupakan pilihan langsung dari Presiden Joko Widodo. Alasan dipilihnya Nusantara karena nama itu sudah dikenal sejak lama, dan yang lebih utama lagi, nama itu ikonik dan di internasional juga mempresentasikan kemanjemukan dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Rangkaian kegiatan rapat dengar
pendapat umum serta konsultasi publik yang dilakukan telah melibatkan beragam kalangan. Kunjungan ke daerah telah dilakukan untuk mendapatkan aspirasi dari daerah-daerah berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, para akademisi, dan juga pemangku kepentingan stakeholder lain. Sebagai informasi, rapat paripurna DPR telah mengesahkan RUU IKN menjadi UU. Pengesahan RUU IKN menjadi UU dilakukan setelah Doli membacakan putusan tingkat 1 RUU IKN dan Ketua DPR Puan Maharani sebagai pemimpin rapat paripurna DPR meminta persetujuan anggota Dewan yang hadir. Dan ini adalah sangat mendukung dan sangat memberikan kecepatan yang tinggi mobilitas masyarakat dari Kota Balikpapan, Samarinda ke arah ibu kota negara. Kalau dukungan pemerintah daerah pasti sudah sangat kami lakukan kepada masyarakat bersama-sama. Dan kawasan ini adalah kawasan hutan dan lahan negara. Jadi tidak ada masalah dengan masalah lahan.